Kontingen Pesparawi Kabupaten Bovendigul merayakan keberhasilan dengan melaksanakan ibadah syukuran. Pejabat Bupati Bovendigul Leksi Romel Wagio secara resmi melantik Filemon Tabuni sebagai Sekretaris Daerah Definitif. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Barmase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Sabtu 2 November 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Dan inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, kita ke berita yang pertama. Kontingen Pesparawi Kabupaten Bovendigul merayakan keberhasilan dengan melaksanakan ibadah syukuran setelah dinyatakan sebagai juara umum dalam Festival Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi tingkat Provinsi Papua Selatan. Acara syukuran yang digelar di GPDI Baitani Bovendigul turut dihadiri oleh pejabat daerah, masyarakat, serta seluruh anggota kontingen Pesparawi. Dalam sambutannya, PLT Bupati Bovendigul, Leksi Romel Wagio mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi terhadap usaha keras para peserta yang telah membawa nama baik daerah. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi para peserta kontingen, dan Pemda berharap prestasi ini dapat memotivasi generasi muda untuk terus berkarya di bidang seni dan budaya. Hadirin yang saya hormati, saya yakin LPPD maupun melakukan hal tersebut karena kehadiran LPPD di samping sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pesparawi baik di tingkat kabupaten maupun nanti di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. LPPD juga sebagai wadah pembina umat Kristen dalam meningkatkan iman spiritual, keharmonian, tetapi juga pemahaman, pengalaman akan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya. Semoga saudara-saudari bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Kuatkan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan tugas lembaga sebagai wujud pengabdian bagi gereja dan umat masyarakat, agar LPPD Kabupaten Bovendigul semakin baik dan terus meraih prestasi di ajang pesta iman ini untuk ke depan. Hadirin yang saya Leksi juga mengajak generasi muda untuk menggelorakan semangat berkarya di bidang seni dan budaya agar prestasi ini menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat dan generasi muda Bovendigul. Sementara itu, Ketua Kontingen Pesparawi Bovendigul, Jonas Jamburmeas, dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, mulai dari pelatih, orang tua, hingga masyarakat Bovendigul, sehingga dirinya mengungkapkan akan terus membawa tim Pesparawi Kabupaten Bovendigul berusaha untuk mempertahankan prestasi di ajang selanjutnya. Lebih lanjut, Jonas mengungkapkan, kemenangan ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi kontingen, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kekuatan budaya masyarakat Bovendigul. Dengan semangat yang membara, mereka siap melangkah menuju kompetisi berikutnya, membawa harapan dan cita-cita yang lebih tinggi. Tim Liputan Digul TV, Nober mengabarkan. Bapak Mama, dengan tujuan memupuk tali persaudaraan, rasa kebersamaan dan ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta cerminan kebersamaan, kontingen Pesparawi ke-14 tahun 2024, Kabupaten Bovendigul melaksanakan syukuran yang diselenggarakan di Jemaat GPDI Baitani dengan sorotan tema Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku. Dengan tujuan memupuk tali persaudaraan, rasa kebersamaan dan ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta cermin kebersamaan dan kesatuan umat Kristen, kontingen Pesparawi ke-14 tahun 2024 Kabupaten Bovendigul melaksanakan syukuran yang diselenggarakan di Jemaat GPDI Baitani dengan sorotan tema Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku. Syukuran kontingen Pesparawi ke-14 tahun 2024 Kabupaten Bovendigul ini juga agar tercapai kualitas peribadahan yang baik melalui puji-pujian, mewujudkan rasa persaudaraan dan kebersamaan antar umat Kristen di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Bovendigul. LPPD Bovendigul mengikuti Pesparawi
baik pada tingkat provinsi setanah Papua maupun pada tingkat nasional. Kami LPPD Bovendigul telah berhasil mempersembahkan yang terbaik, mengharumkan nama Bovendigul, meraih prestasi tertinggi, memperoleh gold medali maupun champion, mengharumkan nama Bovendigul bagi kemuliaan nama Tuhan. Atas prestasi ini, maka saya atas nama Badan Pengurus LPPD Bovendigul mohon dukungan, support dan perhatian dari pemerintah Bovendigul bersama seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan support, doa, tapi juga dana dan biaya. Semoga. Dalam sambutannya, Ketua Umum LPPD Kabupaten Bovendigul, Jonas Jambormias, mengatakan bahwa kontingen Bovendigul telah mengikuti PES Parawi pada tingkat Provinsi Papua Selatan di Merauke yang diselenggarakan pada tanggal 24 sampai dengan 27 September 2024 lalu. Dengan jumlah 166 orang yang terdiri dari peserta 132 orang, pelatih 4 orang, ofisial 20 orang. Sementara itu, untuk diketahui, PES Parawi ke-14 tingkat Provinsi Papua Selatan memperlombakan 18 kategori lomba. Dari 18 lomba tersebut, LPPD Bovendigul mengikuti 10 kategori lomba dengan hasil perolehan medali, yaitu vokal grup remaja pemuda meraih champion, solo remaja putra meraih champion, cerdas cermat Alkitab meraih champion, musik pop gereja meraih gold, solo remaja putri meraih gold, solo anak usia 7 tahun meraih silver, solo anak usia 10 tahun meraih silver, paduan suara remaja pemuda campuran meraih silver, paduan suara dewasa campuran meraih silver, paduan suara wanita meraih bronze. Sehingga hasil PES Parawi ke-14 tingkat Provinsi Papua Selatan yang dilaksanakan di Merauke, kontingen PES Parawi Bovendigul keluar sebagai juara umum. Oleh sebab itu, Badan Pengurus LPPD Bovendigul bertekad untuk terus memberikan yang terbaik, mengharumkan nama Bovendigul bagi kemuliaan nama Tuhan. Lanjut Jonas, atas nama Badan Pengurus LPPD, mohon dukungan dan support dari pemerintah dan masyarakat Bovendigul untuk membantu dan memberikan perhatian bagi pengembangan dan kemajuan PES Parawi di Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Nober mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Peserta kontingen PES Parawi ke-14 Kabupaten Bovendigul melaksanakan konvoi arak-arakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 di sepanjang jalan kota Tanah Merah.
beserta kontingen Pesparawi ke-14 Bovendigul melaksanakan konvoi arak-arakan di sepanjang jalan Kota Tanah Merah guna merayakan keberhasilan meraih juara umum di ajang lomba Pesparawi tingkat Provinsi Papua Selatan yang dilaksanakan di Merauke pada tanggal 24 sampai dengan 27 September lalu. Ketua LPPD Bovendigul, Jonas Jambormeas mengatakan, konvoi yang dilaksanakan ini adalah ibadah karena LPPD identik dengan pesta iman, bersekutu, melayani, dan bersaksi. Seperti yang telah dilaksanakan hari ini adalah kesaksian kepada masyarakat Bovendigul bahwa tim kontingen Pesparawi Bovendigul telah melaksanakan hajatan besar Pesparawi ke-14, yang mana mereka telah mengikuti dengan baik, sukses, bahkan mendapatkan hasil yang baik dan membanggakan. Ya, konvoi ini bagian dari arak-arakan kontingen sebagai bagian dari puji-pujian kesaksian kita. Kita bersyukur bahwa hajatan besar Pesparawi 14 itu boleh kita ikuti dengan baik, sukses, bahkan mendapatkan hasil yang bagi kami cukup membanggakan. Ya, karena itu bagian dari kesaksian kita untuk masyarakat, untuk pemerintah, bahwa ini loh kita telah selesai menunaikan tugas panggilan persekutuan kita, pelayanan kita. Jonas juga menyampaikan, dengan ditunjuknya Bovendigul sebagai tuan rumah penyelenggara Pesparawi di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2027 mendatang. Baik, jadi karena hasil musda LPPD se-Papua Selatan menetapkan Bovendigul sebagai tuan rumah penyelenggara Pesparawi tingkat Provinsi Papua Selatan yang akan dilaksanakan tahun 2027. Lembaga pengembangan Pesparawi daerah bagian dari pemerintah, ya, karena itu sekuat-kuatnya dan sebisa-bisanya kita, tapi tidak bisa dilepas pisahkan dari tugas dan fungsi peran pemerintah untuk memberikan perhatian. Ya, kami berharap nanti kita cari waktu, kita diskusi dan dialog baik lagi dengan pemerintah, sebab Pesparawi ini juga bagian dari pemerintah. Karena ini diatur dengan ketentuan-ketentuan seperti Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2025. Jadi di pusat itu ada LPPN, kemudian di provinsi ada LPPD provinsi, kita kabupaten LPPD kabupaten yang ada di bawah pemerintah kabupaten. Ya, jadi nanti kita pasti pemerintah akan terlibat dan ikut memberikan perhatian untuk LPPD. Terima kasih. Lanjut, dirinya mengatakan bahwa lembaga pengembangan Pesparawi daerah adalah bagian dari pemerintah, karena itu sebagaimana mungkin pemerintah harus memberikan perhatian khusus. Dirinya berharap ke depan bisa mendiskusikan dan berdialog dengan pemerintah karena ini sudah diatur dalam ketentuan seperti Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2005. Tim Liputan Digul TV, Nober mengabarkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Pejabat Bupati Bovendigul Leksi Romel Wagyu secara resmi melantik Pilemon Tabuni sebagai Sekretaris Daerah definitif. Pelantikan Pilemon Tabuni sebagai Sekretaris Daerah sesuai dengan petikan keputusan Bupati Bovendigul nomor 821-2021-BUP-X-2024 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun 2024. Tapi harapan sepenuhnya apa yang sudah diberikan, ya, amanah, ya, tugas sebagai Sekda Kabupaten Bovendigul secara definitif, sangat moga-moga tidak ada masalah dan dalam menjalankan tugas bisa melakukan tugas yang sepenuh hati, sekuat-kuat tenaga, secara transparan dan transparansi. Ya, mudah-mudahan komitmen Bapak setelah Bapak dilantik, Bapak pernah bisik-bisik sama saya, mudah-mudahan besok dilantik terwujud, saya akan melaksanakan tugas saya dengan seniat hati nurani saya. Dalam sambutannya, pejabat Bupati Bovendigul, Leksi Romel Wagyu menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Dan pelantikan ini bukan sekedar seremoni, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
serta ia berharap sekda yang baru dilantik dapat bekerja secara transparan dan mengedepankan hati nurani dalam setiap keputusan yang diambil. Lexi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekda dan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di Bovendigul, dan semua bekerja sama untuk mencapai visi misi daerah, serta sekda yang baru harus mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Bovendigul, Antonius Harbelubun ungkapkan, pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.6/4577/SJ tanggal 20 September 2024 perihal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul. Sehingga berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tersebut telah disetujui untuk dilakukan pengangkatan dan pelantikan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama. PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bovendigul, Antonius Harbelubun menjelaskan, terkait pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul ini sesuai dengan izin tertulis Kemendagri bisa melaksanakan pelantikan dan sesuai dengan Undang-Undang PLT Bupati yang melaksanakan tugas sebagai Bupati bisa melantik karena tidak mengikuti kontestasi pilkada
dan pelantikan ini sudah dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk segera melantik sekretaris daerah sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sebenarnya ini karena kan pada prinsipnya kita proses seleksi ini sudah berjalan cukup lama. Dari dimasuk surat izin itu di Kemendagri tanggal 30 Juli melalui Siola. Ternyata baru dijawab oleh Mendagri. Pada prinsipnya kan izin tertulis dari Mendagri bisa melaksanakan pelantikan itu. Saya kira karena PLT dalam undang-undang kan beliau melaksanakan tugas bupati, saya kira karena tidak maju dalam kontestasi pilkada, beliau juga berhak untuk melantik. Ini sudah dikoordinasikan di pemerintah Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini gubernur dan PLT sendiri sudah berkoordinasi untuk secepatnya dilantik dengan keluarnya surat Mendagri nomor 100.2.26/4577 tanggal 20 September 2020. Izin tertulisnya keluar bulan September. Jadi sebenarnya Pak PLT Bupati bisa melaksanakan. Antonius juga mengungkapkan, sesuai dengan surat Kemendagri dalam pelantikan ini tidak hanya sekretaris daerah yang dilantik, tetapi ada 5 kepala OPD yang harus dilantik, tetapi pejabat bupati masih mempelajari surat Kemendagri tersebut. Karena surat yang dikeluarkan oleh Kemendagri terpisah, yaitu surat untuk pelantikan sekda dan pelantikan kepala OPD. Ia juga menambahkan pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepemimpinan dan pengelolaan pemerintahan di Bovendigul. Dan ia berharap dengan adanya sekda baru, kinerja pemerintahan dapat meningkat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Barmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.